Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya anak-anak ya. Mohon maaf kalau sekiranya di pertemuan yang kemarin banyak kekurangannya. Mudah-mudahan nanti di hari ini bisa lebih baik lagi. Oke, kita akan memulai sambil menunggu yang lain nanti biar masuk menyusul, nanti akan Bapak admit ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita pertemuan untuk sub materi yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Alhamdulillah kalian sudah join di Room Meet ini dan tentunya kalian bisa join dikarenakan kemarin sudah kita bagi link untuk join di room meeting ini di pembelajaran virtual atau daring pada kali ini. Oke, untuk selanjutnya kita pembelajarannya itu tentunya dengan daring. Jadi kalau pembelajaran dengan daring, teknologi ya, teknologi itu sangat berperan sekali dan kalian insya Allah karena kalian adalah generasi milenial, generasi sekarang ini kaitannya dengan teknologi akan lebih cepat ya, lebih cepat. Untuk itu mari sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Salah satu pemimpin doa, silahkan siapa? Kori atau Maulana? Ya. Oke, kita awali dengan halo. Suara Pak Nur Salim kedengaran? Dengaran. Oh ya, kita awali dengan Pak. Oke, kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insya Allah kalau masalah nasionalisme kita sudah ini ya, sudah bagus. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk refreshing terlebih dahulu dengan mengasah otak kita ya supaya otak kita terlatih, kita cerdas dan ada keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Mari kita saksikan video berikut dan kita ikuti gerakan di video tersebut. Ya, kita mengikuti yang bareng-bareng ya dari grup. Oke, mari kita ikuti bersama-sama supaya kita lebih fresh lagi. Sambil senyum. Senyum. Senyum.
Ya. Yuk, peace sama tembak. Oke, saya kira cukup. Kemudian kita akan apa ya? Mari kita menyimak terlebih dahulu bahwa kalian pernah belajar makna hak dan kewajiban warga negara yang tahun kemarin. Yang kita pelajari sekarang adalah nanti kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, mungkin ada yang ditanyakan yang kemarin, ada yang belum jelas terkait dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Sudah jelas? Sudah. Sudah ya? Oke. Kemudian, Ya, Pak. oke, terima kasih, luar biasa. Untuk selanjutnya, untuk kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, itu tentunya nanti akan terkait untuk menumbuhkan karakter kalian. Di antaranya adalah karakternya apa? Apa? Pedu, peduli. Terus kemudian toleransi. Kemudian sikap bersahabat. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab. Ya, jadi nanti akan menumbuhkan sikap tersebut ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini, mempelajari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, nantinya bisa tumbuh ya, bisa tumbuh karakter di kalian seperti itu ya. Kemudian Bapak juga berharap ini, Pak Nur Salim berharap supaya kalian nanti bisa menguasai materi ini, tahu materi ini, tahu terkait dengan apa saja kasus yang ada di sekitar kita, baik itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat maupun di bangsa dan negara kita, ya. Setelah kita tahu, tentunya nanti akan memberikan manfaat untuk kita, gitu ya. Oke, kemudian untuk materi kali ini, pembelajaran kali ini, kita menggunakan pendekatan saintifik ya, saintifik dan TPACK atau TAIPEC. Kemudian TAIPEC itu nanti kaitannya teknologi dan materi yang kita pelajari. Kemudian modelnya apa yang kita gunakan? Model pembelajarannya discovery learning ya. Kita dengan discovery learning, nanti yang aktif adalah kalian sebagai siswa. Kemudian metodenya apa? Kita menggunakan STAD, Student Team Achievement Division. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti kalian akan diskusi, kalian menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Jadi semua nanti kegiatannya berpusat kepada siswa. Kemudian untuk KKM kita untuk pembelajaran kali ini adalah 75. Semoga nanti kalian bisa mencapai KKM tersebut. Oke. Kemudian untuk kompetensi dasar kita, ini yang sudah Bapak sampaikan di sini ya, mulai dari adanya perbedaan, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan, kaitannya dengan
dengan hak asasi manusia, hak warga negara, sampai dengan nanti kalian bisa merancang ya, merancang penelitian ya. Nanti kalian merancang penelitian dan bisa mempresentasikannya gitu ya. Ini bisa dibaca di sini. Kemudian untuk indikatornya adalah ya kaitannya dengan yang tadi, kompetensi dasar tadi, kemudian masuk ke indikator ini ya, indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dari kalian setelah mempelajari ini ya. Jadi ini bisa kalian baca ya. Sudah ya? Sudah dibaca ya? Oke. Nanti juga Bapak kirim juga. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kita belajar materi ini apa? Ya, salah satunya adalah kalian bisa membuat kata tanya dengan benar, ya, 5 kata tanya dengan benar setelah memperhatikan PowerPoint. Linknya sudah saya kirim, silahkan dipelajari, ya. Dan sudah saya kirim kemarin, saya yakin kalian juga sudah mempelajari ya. Kemudian menganalisis makna hak dan kewajiban warga negara, menganalisis kasus itu dari video yang nanti kita lihat. Kemudian mengamati teks kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan setelah itu nanti kalian bisa menyajikan hasil pengamatan tersebut ya. Oke, dari sini nanti kita akan membentuk kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi akan kita bentuk. Ya, oke. Ini kelompok diskusinya sudah terbentuk, terdiri dari 3 kelompok diskusi ya. Terdiri dari 3 kelompok diskusi. Di kelompok diskusi itu nanti kalian pertama kalian melihat video dan melihat PPT yang sudah saya share nanti atau di link yang sudah saya share, kemudian nanti dipelajari ya. Setelah itu kalian identifikasi masalahnya ya, problem statement-nya. Lalu setelah mengidentifikasi masalah, sudah ketemu apa saja permasalahannya di video tersebut yang Pak Nur kirim, kemudian nanti kalian dikumpulkan datanya ya, data collection. Nah, terus kemudian diproses, yang keempat diproses, kemudian yang kelima dibuktikan, benar enggak ya, benar enggak temuan kalian terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, memang betul-betul ada atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir tahapannya adalah generalisasi atau membuat kesepakatan bersama. Ya, sekarang kalian silahkan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian. Pak Nur kasih waktu selama 10 menit. Pak Nur akan masuk di ruang diskusi kalian juga nanti, baik di grup WA, ya, di grup WA kalian yang sudah dibentuk di kelompok tersebut. Ya, silahkan. Oke, saya masuk di kelompok 1, ya, silahkan untuk diskusinya yang aktif, ya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mengamati ya, mengamati video tadi, dengan belajar dari bahan ajar, dengan kalian membuka link, karena informasi sumber belajar bisa dari mana saja, khususnya dari link-link internet yang sudah Pak Nur kirim melalui video kalian. Ya, diamati, silahkan saling bertanya di situ, mengajukan pertanyaan yang bisa berdasarkan teori, bisa berdasarkan pengamatan kalian dari kesehari-hari, atau bisa berdasarkan pengalaman kalian, dan juga bisa mungkin dari kesimpulan sementara kalian ya, hipotetik ya, pertanyaan hipotetik, pertanyaan yang luar biasa tentunya, itu kelas tinggi, pertanyaan yang hot ya, tingkat tinggi. Saya yakin Pak Nur yakin bisa. Oke, saya bergeser di kelompok 2 ya. Di kelompok 2, oh aktif juga nih kelompok 2 ini ya. Di kelompok 2 nanti akan menyampaikan hasil diskusinya. Kemarin sudah disepakati di masing-masing kelompok. Nanti untuk kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi terkait dengan apa yang kemarin itu ya di kelompok 2.
Ya, silakan nanti disampaikan di presentasinya. Ya, oke, kemudian masuk di kelompok 3. Ya, oh ya, luar biasa ini di kelompok 3 ini ya. Kelompok 3 juga aktif sekali ya, silakan dalam menyampaikan pendapatnya tentunya jangan keluar dari tema yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan verifikasi ya. Kalian sudah mengolah data, sudah mengumpulkan data di grup atau kelompok kalian. Sekarang kami persilahkan kalian untuk mempresentasikan. Saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan. Baik, Pak. Saya Dunur Mawati dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Ya, Penyebab silahkan. terjadinya pelanggaran hak warga negara 1. Karena tata tertib kurang disosialisasikan. 2. Rakyat yang mementingkan dirinya sendiri. 3. Pemimpin yang kurang tegas. 4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi terhadap sesama. 5. Sikap egois yang berlebihan. 6. Penyalahgunaan teknologi. Penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara 1. Sikap egois yang berlebihan. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Ya. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya. 6. Penyalahgunaan teknologi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya ke kelompok 1. Dari mana Saya, Pak, disebutkan mau nama? Nggih, silahkan. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Nindya Kristiani dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, apakah faktor penyebab pelanggaran hak dengan peningkatan kewajiban sama dan apakah kolerasinya? Dan yang selanjutnya, siapakah yang biasanya menjadi subjek atau pelaku pelanggaran hak warga negara? Sekian dan terima kasih. Ya, pengingkaran ya, bukan peningkatan ya, yang benar ya. Pengingkaran kewajiban. Oke, silahkan ditanggapi. Silahkan. Baik, saya Nisa Fira Rahmati dari kelompok 1 mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 dari Mbak Nindi. Baik, pada dasarnya faktor penyebab pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara sama. Kolerasinya, jika hak seseorang dilanggar, biasanya yang bersangkutan akan melakukan pengingkaran pada kewajibannya. Lalu, subjek atau pelaku pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dapat dilakukan oleh negara, pejabat negara, atau warga itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan Mbak. Siapa tadi? Ini saya. Ya, tanya. Oke, silahkan untuk yang kelompok 2 untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Kori Aturima Saputri. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga, di antaranya yaitu orang tua yang bersikap otoriter, larangan berpendapat, dan kekerasan pada rumah tangga atau KDRT. Yang kedua, contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah, di antaranya yaitu guru terlambat masuk kelas dan terlambat memberikan materi pelajaran, siswa tidak mengerjakan tugas, siswa tidak mendapat fasilitas di sekolah yang semestinya, dan melanggar tata tertib sekolah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak Kori. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya dari kelompok lain. Sinyalnya agak jelek ya, kelihatannya ya, putus-putus ya. Ya, silahkan. Kelompok mana yang mau bertanya? Saya. Ya, silahkan. Saya Siva mewakili kelompok 3. Oke. Bertanya. Yang pertama, apakah pelanggaran hak dalam lingkup keluarga selalu dilakukan oleh orang tua? Yang kedua, sebagai salah satu warga sekolah, mana yang lebih didahulukan memenuhi kewajiban baru menanyakan hak atau sebaliknya? Terima kasih. Ya, silakan dijawab dari yang presentasi kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
pertanyaan nomor 1 saya akan jawab, tidak mesti dilakukan oleh orang tua saja. Pelanggaran hak juga bisa dilakukan oleh seorang anak dan anggota keluarga lainnya. Pertanyaan yang nomor 2, yang lebih didahulukan adalah memenuhi kewajiban dulu, baru menanyakan hak yang seharusnya diterima oleh warga sekolah. Apakah sudah paham? Sudah. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Kori sama Mbak Syifa. Untuk yang selanjutnya, presentasi kelompok 3. Silakan. Yang kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Meila Nurlita dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. 1. Penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandasan hukum. 2. Hukuman mati. Penyebab terjadi pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Tidak membayar pajak. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga. 1. Orang tua yang sikap otoriter. 2. Diskriminasi pada anggota keluarga. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekolah. 1. Melanggar tata tertib sekolah. 2. Siswa tidak mengerjakan PR. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat. 1. Pembunuhan. Adanya pembunuhan sesama manusia di lingkungan masyarakat. 2. Tidak membayar iuran di masyarakat. Sekian, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak Nurlita ya. Silakan kalau ada yang bertanya dari kelompok lain. Saya, Pak. Ya, silakan. Putari ya. Iya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Putri dari kelompok 1. Saya mau bertanya. 1. Apakah membuang sampah termasuk pelanggaran hak dalam lingkup berbangsa dan bernegara? 2. Penggusuran perumahan kumuh di pinggir sungai dan penertiban PKL liar apakah termasuk pelanggaran hak warga negara? Terima kasih. Ya. Oke, silakan ditanggapi. Saya mewakili kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Putari. Yang pertama, membuang sampah sembarangan bukan pelanggaran hak dalam lingkup berbangsa dan bernegara, namun cenderung masuk ke lingkup masyarakat. 2. Bukan termasuk pelanggaran asalkan dilakukan dengan cara-cara yang humanis, ada pendekatan kultural sosiologis karena mereka yang bertempat tinggal di pinggiran aliran sungai akan menimbulkan banjir dan bencana sehingga akan melanggar hak warga negara yang lain. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Ya, oke. Sudah ditampilkan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, selanjutnya kita membuat kesepakatan bersama. Ya, silakan bagi ada yang ingin menyampaikan untuk kesepakatan bersama terkait dengan materi ini. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya Safira Rahmati. Di sini saya akan menyampaikan kesepakatan atau rangkuman diskusi pada hari ini. Yang pertama, pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan undang-undang. Yang kedua, pelanggaran hak akibat pengingkaran kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Yang ketiga, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah sikap egois yang berlebihan, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Terima kasih. Oke, ada yang ingin menambahkan atau sudah sepakat dengan kesepakatan yang disampaikan oleh Mbak Nesa tadi? Ada? Ya, saya kira sudah lengkap ya yang disampaikan oleh Mbak Nesa tadi ya terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta faktor-faktor penyebabnya. Itu menjadi kesepakatan kita bahwa memang ada pelanggaran hak, ada juga pengingkaran kewajiban, kemudian yang memicu terjadinya itu juga ada seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kalian sudah melaksanakan diskusi, kalian sudah mendapatkan hasilnya. Sekarang saya Pak Nur Salim akan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik dalam diskusi tadi. Kelompok
ini semua baik, semua aktif, tapi kita memilih kelompok yang teraktif terbaik, yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya saya Pak Nur Salim dan juga kalian akan melakukan refleksi ya. Refleksi kaitannya dengan materi kita pada siang hari ini. Silahkan bagi yang mau menyampaikan refleksi, mungkin ada. Saya, Pak. Oh iya, silahkan Mbak Rika. Perkenalkan, saya Rika dari kelompok 2. Dari kelompok 1 akan menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Dengan mengikuti pembelajaran kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kami selaku peserta didik dapat lebih mengerti dan memahami tentang 1. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sehingga haknya dapat terpenuhi setelah memenuhi kewajibannya. Yang keempat, dengan setiap warga negara terjadi kedamaian, ketenangan, dan stabilitas keamanan sehingga mendukung pembangunan nasional sehingga akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya refleksinya. Saya kira itu sudah mewakili dari teman-temannya. Ada yang ingin menyampaikan refleksinya atau sudah setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Rika Safitri? Atau ada yang ingin nambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah. Oke, ya. Oke, untuk selanjutnya, kira-kira kalian dengan pembelajaran kali ini, kalian senang atau enggak? Senang enggak dengan pembelajaran kali ini ya? Apa yang telah kalian pelajari tentang hari ini? Pembelajaran hari ini mungkin. Salah satu mungkin Mbak Rika mungkin apa yang bisa dipelajari? Masalah apa? Tentang pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, itu ya. Itu baik itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat maupun di bangsa dan negara ya. Ya. Terus sepertinya kita juga dituntut untuk apa? Untuk bisa belajar terus ya. Kita terus harus belajar karena mungkin kita kemarin tidak menyadari bahwa kita itu ternyata ada hak yang melekat di kita, tapi juga ada kewajiban yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Pada prinsipnya senang ya pembelajaran hari ini ya? Senang? Ya, Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik. Oke. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan kirimkan untuk evaluasi ya. Kalian kerjakan evaluasinya ya. Dalam waktu 10 menit. Oke, sudah dikerjakan semua. Saya lihat juga nilainya juga bagus-bagus semua. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Kemudian untuk pertemuan besok, kalian mempelajari tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau yang tadi kasusnya, yang minggu depan itu penanganannya. Caranya bagaimana? Cara menanganinya. Kalau yang tadi atau hari ini tadi adalah kasusnya. Kita tahu pertama adalah maknanya dulu, terus kemudian hari ini itu adalah kasusnya itu seperti apa, kemudian besok cara penanganannya seperti apa. Ini supaya kalian tahu bahwa kalian itu besok menjadi pribadi-pribadi yang solutif ya, yang bisa membuat keputusan, bisa memutuskan sesuatu dengan baik, tentunya dengan berdasarkan keilmuan. Seperti itu. Dan hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Alhamdulillah lancar untuk hari ini. Saya berdoa kita semua sehat. Tolong jaga protokol kesehatan.
untuk menjaga kesehatan diri kita dan anggota keluarga kita yang kita sayangi dan orang-orang di sekitar kita. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilahkan Mbak Kori untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Halo, Mbak Kori. Oke, silahkan Mbak Rika. Iya, Kori, silahkan Kori. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Pak Nur tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Mohon maaf kalau banyak yang tidak berkenan.